Sebetulnya baik itu adab ataupun etiket itu buat saya adalah hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Nah, materi-materi ini adalah materi-materi yang sebetulnya turun-temurun diberikan oleh orang tua kita tentang tata krama, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, empati. Tapi justru tidak diajarkan lagi di tempat sekolah kita. Kalau kita perhatikan, anak-anak muda sekarang, generasi mungkin milenial ya, Anda perhatikan deh, sangat canggung sekali pada saat misalkan kita bertamu ke rumah, ada tamu di rumah, dia bingung caranya bagaimana ya harus berperilaku kepada tamu bapaknya. Biasanya cepat-cepat kabur. Kalau mereka main ke tempat rumahnya orang, mereka main HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah materi yang harusnya sudah ada di dalam hard disk kita, hanya saja hard disknya kena malware, terus kita harus mengadakan ulang. Tapi buat saya selalu akan ada hikmah ya, karena training itu paling bagus memang kita selalu lakukan repetition. Nah, materi ini sebetulnya sudah saya buat sejak tahun 2007-2008 pada saat YA berdiri. Hanya saja pada saat itu mungkin slide-nya masih nggak bagus, ya. Terus materinya masih belum disesuaikan dengan yang terbaru. Oke, adab dan etiket. Sebetulnya ini ada dua hal, masalah adab dan etiket. Tapi hari ini kita lebih akan banyak berbicara masalah di etiketnya, sedikit di adabnya. Karena kalau bicara masalah adab itu luas banget nanti jangkauannya, ya. Dan sudah ada materinya Ustadz Zaki, nggak salah ya, yang sudah diupload. Sempat ya, sudah diupload, ada? Oh, kena malware juga. Oke, kena malware juga. Ya, berarti nanti Ustadz Zaki suruh memberikan materinya lagi. Oke, kita mulai. Apa yang disebut dengan adab itu ya? Ini sebetulnya bukan bahasa Arabnya atau bukan istilah dari Quran hadisnya, tapi saya membuat yang simple-simple saja yang teman-teman mudah untuk memahami. Sebetulnya baik itu adab ataupun etiket itu buat saya adalah hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Nah, materi-materi ini adalah materi-materi yang sebetulnya turun-temurun diberikan oleh orang tua kita tentang tata krama, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, empati. Tapi justru tidak diajarkan lagi di tempat sekolah kita. Kalau kita perhatikan, anak-anak muda sekarang, generasi mungkin milenial ya, atau mungkin setelah milenial apa? Setelahnya? Z ya, Gen Z. Nah itu mereka-mereka, Anda perhatikan deh, sangat canggung sekali pada saat misalkan kita bertamu ke rumah, ada tamu di rumah, dia bingung caranya bagaimana ya harus berperilaku kepada tamu bapaknya. Biasanya cepat-cepat kabur. Kalau mereka main ke tempat rumahnya orang, mereka main HP. Benar nggak? Entah salah tingkah, entah nggak ngerti caranya bertingkah bagaimana ya, atau behavior-nya itu loh ya, bagaimana cara mereka bertindak gitu nggak ngerti. Nah itu seperti itu yang terjadi. Nah yang seperti ini pada dasarnya apa? Kalau menurut saya ini sesuatu poin yang rendah ya bagi seorang anak dan bagi seorang bapak. Seolah bapak sama ibunya tidak bisa mendidik mereka. Paham ya? Nah, pada saat mereka masuk ke dunia kerja, jadi seperti itu juga. Apalagi yang sekarang dimulai dari namanya work from home. Artinya kalau udah bicara masalah work from home itu kan nggak ketemu sama manusia lagi. Ya nggak? Nah, hubungan terhadap sama manusianya, interaksinya mereka kurang. Mereka kurang eye contact. Kadang, perhatikan nggak, ada mereka yang bicara, kita ajak bicara, itu matanya juga bingung. Nggak berani natap gitu loh. Nggak berani eye contact. Ngerti ya? Nah, yang ginian, saya akan memastikan bahwa ini tidak boleh terjadi pada anak-anak saya juga. Makanya anak-anak saya pun juga harus ngikutin materi-materi seperti ini. Ya, dan di rumah pun juga sebenarnya sudah sering dididik seperti ini. Ya, nah ini seolah kecil, tapi sebenarnya ini mahal banget ilmunya. Justru, kalau saya sering bilang, kalau di YA saya bilang begini, caramu menatap seseorang, caramu masuk, ya, pakaianmu yang bau keringat, oke, mulutmu yang bau, itu membuat kamu sudah ditolak lebih dahulu sebelum kamu presentasi. Paham ya? Jadi Anda sudah ditolak sebelum Anda presentasi. Kalau di communication skill kita tambahin lagi satu teknik yang sebenarnya passing leading. Biasanya saya pakai namanya apa? Role play. Contoh saya role play begini. Saya duduk ya.
Saya duduk begitu, terus kemudian pada saat saya duduk, oke, ini saya adalah manajer pemasaran. Kemudian Anda ketok pintu, ya, permisi, terus kemudian apa yang akan Anda katakan? Nah, role play, coba. Karena mau dapetin sponsor. Ya, oke. Siapa namanya? Kok tutup mukanya? Nggak kelihatan? Ah. Rafli. Oke, nah, berdiri coba Rafli. Aku manajer, kamu IO yang mau minta sponsor. Ya, pas kamu ketok pintu, coba gimana? Terus? Kamu panggil aku Mas. Aku Bapak. Salah manggil, satu. Salah sapaan. Oke, terus lanjut. Siapa Pak? Boleh diulang lagi Mas? Case-nya kayak gimana? Ya, coba. Jadi case-nya kan Anda adalah IO. Ya, saya adalah marketing manager yang Anda akan minta sponsorship kepada saya. Ya Mas. Coba Pak. Nah, siang Pak aja udah salah. Paham ya? Ya, siang Pak aja udah salah. Lanjut. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Raffi. Saya IO dari PT sekian. Terus? Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya hari ini datang kemari ingin membicarakan, membuat sebuah pengajuan proposal. Udah salah. Paham ya? Jadi Anda tidak melakukan pacing, sudah melakukan leading. Kalau dalam communication skill ini dipelajarin banget. Makanya saya mengatakan, kemungkinan besarnya ya mereka-mereka yang caranya template presentasinya seperti itu, ya saya akan mempresentasikan apa macam-macam. Itu sudah salah duluan. Paham ya? Nah, sapaan yang salah juga membuat bawah sadarnya orang itu sudah menolak duluan. Jadi bawah sadarnya seseorang sudah menolak sebelum dia ngomong. Ini bahaya. Jadi ilmu ini sebetulnya kelihatannya sepele. Tapi ini sangat penting sekali nanti pada saat Anda akan ketemu dengan calon mertua Anda. Ya, calon mertua. Apalagi laki-laki. Makanya waktu itu kan istriku. Sempat dia ngomong, nanti gimana kalau ketemu sama papa mamaku kan begitu kan. Karena waktu itu kan memang istilahnya, saya kan muslim ya, papa mamanya kan Buddha. Nah, ada masalah atau enggak nanti pas ngomong atau bagaimana. Saya dengan PD-nya saya ngomong begini, tenang aja. Ya, insya Allah ya, nggak ada anak kecil atau orang tua nggak suka sama aku. Nah, artinya apa? Ini ada ilmunya. Bukan masalah takaburnya ya, tapi ada ilmunya kan insya Allah kan itu ya. Nah, jadi ilmu ini yang kita perlu pelajari kan begitu. Paham nggak? Ya. Nah, mau tahu nggak? Supaya Anda husbandable ya. Ini wiveable sebelah sini ya. Ya, supaya husbandable dan wiveable itu. Ya, kalau nggak besok Anda nggak disukai sama mertua Anda. Nggak ngerti caranya behave itu bagaimana. Oke, baik. Jadi ini ilmunya mahal banget ya. Ya, ini masuk ke dalam chapter Yubita Aruf ya. Oke, lanjut next. Baik, kita bicara masalah persiapan. Persiapan ini dalam artian apa? Persiapan sebelum pertemuan, persiapan sebelum kunjungan ya. Nah, apa-apa saja yang perlu kita siapkan pada saat kita akan berkunjung ke rumahnya seseorang, akan meeting ya, akan bertamu, akan menginap ya. Apa saja yang kita perlu siapkan? Oke. Nah, pakaian sesuai dengan situasi ya. Ini orang bilang namanya semacam dress for success gitu loh ya. Kalau Anda mau ketemu dalam jamuan makan malam, kira-kira pakaian yang cocok seperti apa? Orang bilang jangan namanya saltum ya, salah kostum ya. Nah, jangan nanti pas ada jamuan ya, itu Anda pakainya pakaian yang informal misalkan begitu. Kalau memang mereka tanya duluan, biasanya kalau saya tanya duluan, dress code-nya apa ya? Kalau mereka bilang, Mas informal, Mas semi formal. Oke, semi formal itu bisa pakai pakaian seperti ini. Kalau Mas formal, pakai batik. Ya, semacam gitu ya. Kalau Indonesia, formal pakai batik. Kalau saya cenderung tidak mau pakai jas. Kenapa? Buat saya jas ini bukan budaya kita sebetulnya. Di tempat tropis itu pakai jas kan panas banget. Ya, harusnya kita pakai batik, batiknya pun juga yang adem, harusnya begitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya, kalau buat saya sih ini juga sudah cukup mewakili formal sih, sudah cukup ya. Nah, atau semi formal nih kan. Kalau semi formal saya biasanya pakai namanya kaos kerah. Kalau informal baru pakai kaos biasa. Ini penting banget. Ya, Anda coba ke tempat Kuta, Pantai Kuta, terus Anda pakai batik di Pantai Kuta. Kan nggak cocok banget kan? Artinya Anda tidak pacing gitu loh.
bule-bule itu kan jadi risih banget. Gue tank topan doang nih. Lu pakai batik kayak gitu kan, lu mau kondangan. Iya enggak? Ya kan? Jadi yang disebut pakai yang disesuaikan dengan situasi itu apa sih? Ya kira-kira tamu yang akan kita serve atau lawan bicara kita itu siapa? Kita sesuaikan dengan mereka. Ini bagian dari yang disebut namanya passing. Membangun kesamaan. Oke, hilangkan bau badan, ini penting banget. Ya, jadi sampai pada satu kalau tim saya, ya terutama sepri saya, itu sampai bau badannya. Nuri nggak kok? Nuri nggak sampai. Kalau sampai bau badannya, biasanya saya kasih deodoran. Karena memang bau badan itu dimulai dari ketek, dari keringat ketek. Paham ya? Nah, ini pentingnya juga kalau kita di iklim tropis, gunakan pakaian-pakaian kalau Anda tidak di dalam ruangan yang ber-AC, gunakan pakaian itu yang menyerap keringat, tapi juga cepat kering. Quick dry gitu loh istilahnya ya. Nah, terus pakainya jangan yang bahannya bahan polyester. Begitu ada pakai polyester itu biasanya akan ngikat di situ dan baunya itu langsung keluar gitu kan. Nah, Anda bisa netralisir pakai deodoran. Nah, itu deodorannya dia itu tidak bau nyegrak gitu loh. Kan ada yang deodoran yang baunya wanginya berlebihan ya. Malah buat saya justru ini malah ganggu, nyengat gitu loh. Ih, ini kamu bau apa sih? Ya. Kan kalau kayak terlalu wangi gitu ya. Nah, itu juga penting. Sebetulnya makanya kalau di pengajian Ustadz Zuri juga pernah mengatakan tentang masalah ini kan, bahwa ada satu, saya nggak ingat ya itu hadis kata apa, tidak ada yang mubadir untuk parfum. Ya, nah jadi ada satu dalil lah ya mengatakan bahwa tidak ada mubadir untuk parfum. Ya artinya sebenarnya parfum untuk cowok terutama. Ya itu jangan beli yang murahan. Begitu beli yang murah nyegrak banget gitu loh. Ya itu malah nanti baunya malah mengganggu orang sekitarnya. Ya paling enggak dinetralisir dikit lah ya. Kasih minyak tanah gitu. Ya, kan nggak boleh alkohol misalnya. Oke, ya. Jadi hilangkan bau badan ini penting banget. Seperti tadi saya katakan, begitu ada duduk begitu, apalagi satu mobil. Ini yang paling berat tuh satu mobil, ada satu baris. Aduh, ini mambune kok mambu wedhus kan begitu ya. Nah, tahu wedhus nggak? Kambing tuh loh. Baunya bau perengus itu loh. Ada orang-orang yang bau perengus itu dikarenakan satu bau badan, ada lagi bau mulut. Ya, ada dua. Ya, bau badan sama bau mulut. Ini saya bilang bau badan duluan. Ya. Nah, bau badan itu biasanya baunya keluarnya bau kayak sengak tuh loh. Tahu nggak sengak? Kayak menyengat gitu loh, yang keras gitu loh ya. Itu dikarenakan bau keringat kita. Nah, itu kalau saya sendiri tipsnya simpel. Satu deodoran, kedua bedak. Ya, ketiga sabun. Ya, kalau memang badan Anda bau seperti itu ya, itu netralisirnya pakai sabun sulfur. Ya, sabun sulfur. Jadi kalau dulu yang saya pakai itu ya, mereknya Diosulfur. Ada JF sulfur ada juga ya. Nah, sabun itu buat menetralisir. Sabunnya masih batangan. Mungkin sekarang masih ada nggak ya? Saya nggak tahu. Ada, masih ada ya. Nah, yang warna hijau tapi nggak tahu Diosulfur yang warna hijau masih ada atau tidak. Asepso itu kan bukannya buat itu, buat apa namanya sabun colek. Nah, jadi cari sabun ya. Kalau sekarang buat saya sih, saya pakainya body shop ya. Itu kan banyak promosi-promosi kan ya. Karena body shop itu sebetulnya dia karena rempah alami ya. Dia kan termasuk bisa dikatakan alami kan. Itu dia jadi baunya itu tidak bisa kayak bersenyawa dengan tubuh kita dengan cepat gitu loh ya. Enak gitu loh ya, bisa harum satu harian. Nah, itu penting banget ya. Nah, jadi bahkan kalau saya setiap kali mau meeting saya selalu gini. Saya checklistnya gini. Ya, ini saya keringetan dan saya nggak pakai deodoran lagi. Alhamdulillah nggak bau. Ya, gitu ya Nuri ya. Loh kan dia harus ngerti kan kalau pas mau meeting ya, bau nggak kan? Seperti Ayu pun juga saya tanya gitu, aku bau nggak? Enggak. Ya sudah. Jadi kalau bau ya saya biasanya akan pakai deodoran. Paham ya? Nah kalau Anda merasa bahwa badan Anda bau ya Anda harus pakai deodoran. Bagaimana kita ngerti badan kita bau? Kadang kita nggak ngerti badan kita bau atau tidak sadar. Nah semuanya berdiri. Nah semua berdiri. Ya, berhadapan-hadapan. Oke, bentuk dua barisan. Jadi gini. Ya. Nah, oke, gini, bentar ya. Bentuk dua barisan. Ya. Kalau nggak cukup berarti 4 barisan, ya 4 barisan berhadapan-hadapan begini. Ya, 2 barisan atau 4 barisan. Kalau ini bisa 2 barisan kan? Ya.
memanjang ke sana juga boleh juga. Oke? Ya. Oke. Nah, membuat lingkaran nggak apa gini, membentuk lingkaran juga boleh. Membentuk lingkaran boleh. Tengah lingkaran gini, ya. Pokoknya yang penting 2 barisan. Berhadapan. Ayo, susah banget ya. Gini loh. Nah, kayak gitu. Nah, gini. Nah begini. Sini dikit, ya, biar bisa nyambung nanti. Sini maju lagi. Ya, sini maju lagi. Ya, maju. Oke, cukup ya. Ya. Sini. Nah, jadi nanti bisa muter. Oke. Jadi gini ya, caranya. Perhatian ya. Bagian luar, bagian dalam. Bagian luar, bagian dalam. Oke. Yang bagian luar tangannya begini. Ya, yang bagian luar tangannya begini. Oke? Yang bagian dalam, oke, simulasi. Sini Kevin. Ya, bagian luar tangannya begini. Oke? Yang bagian dalam tugasnya begini. Oke? Ya. Siap. Ya, siap. Ya. Enggak, bagian luar. Dalam. Kamu yang angkat. Siap ya? Attention. Bagian luar, ya, begini. Bagian dalam, cium. Ya. Saya kasih kode ya. 1, 2, 3. Kanan, kiri. Oke, baik. Ya. Baik. Stop ya. Perhatikan saya. Belum selesai. Ya. Belum selesai. Ya. Sekarang yang bagian dalamnya bergeser. Ya, boleh geser ke sana. Ya. Geser ke sini. Ya. Geser. Nah, cium lagi. Terus. Ya. Nah, kasih tahu kalau bau. Ya, ayo geser. Yang bagian luar sana itu tangannya gini terus. Coba, siap. 1, 2, 3, angkat tangan. Ya, cium. Oke. Ya, sekarang geser. Nah, karena bergeser begini, ya. Oke. Sudah? Ya, enggak apa, terus gitu aja, bergeser aja. Terus cium sampai nanti sudah ke tempat teman yang sama, ya. Kebalikan yang bagian dalam angkat tangan, bagian luar bergeser. Gitu aja. Ya. Oke. Ya. Ya, geser. Ya. Siapa yang bau? Ayo. Nah, kenapa Anda malu? Karena Anda merasa bahwa Anda bau, betul? Iya. Hah? Geli? Ya benar. Enggak apa-apa kok, ya. Oke. Udah semuanya? Siapa yang bau? Loh, sudah gantian belum? Belum. Oh, gantian sekarang, gantian. Geser. Enggak aman. Oke, stop. Sudah ya. Sebenarnya belum selesai. Ada satu materi lagi. Ya. Nah, oke, duduk dulu. Ya, ingat ya teman-teman, kenapa kalau saya minta Anda suruh nyium? Besok Anda harus nyium sendiri. Harus pada saat Anda mau berangkat, Anda harus checking. Ini jadi checklist. Paling sering di sini. Oke? Kalau saya biasanya begini, terus sampai saya kalau ini pakai kaos dalam saya giniin. Ya, saya begitu. Ya, meskipun ini kan saya keringetan nih. Ya, jadi insya Allah nggak bau karena sabunnya bener dan kulitnya bener. Oke ya, lanjut ya. Nah, apa yang membuat bau badan kita bisa timbul? Salah satunya makanan, termasuk juga bau mulut. Ya, bau mulut ini akan sangat mengganggu banget. Kalau saya ya, begitu orang udah bau mulut, saya udah susah untuk konsentrasi. Apalagi kalau sudah dalam mobil yang sama. Pernah saya itu dalam satu perjalanan dari Surabaya ke Malang gitu, waduh, itu salah satu penumpangnya, wow, mulut. Sepertinya baunya ini kombinasi kalau yang saya analisis. Ya, soalnya dulu supir saya yang sebelumnya seperti itu juga. Ya, jadi dia ngerokok sama ngopi, itu baunya semacam kayak bau perengus wedhus gitu loh. Nah, semacam kayak gitu ya. Ini sengaja memang saya ngomong sekasar ini. Supaya apa? Supaya Anda itu masuk ke dalam bawah sadar Anda langsung ngeh gitu loh. Ya, ini yang bau seperti apa? Ngerti ya? Nah,
Jadi bau mulut ini macam-macam. Yang pertama masalah pencernaan. Bisa jadi dia bau mulut. Oke? Kalau udah masalah pencernaan, nggak ada obat yang lain deh. Kecuali ya Anda ngobatin dari makanan Anda, terus habis itu apa? Ngemut permen. Permen mint aja. Kalau saya biasanya pakai permen yang yang agak sedikit tahan lama tapi nggak keras, itu kan kayak Woods ya. Nah itu juga bisa yang Fisherman Friend. Nah itu memang cukup kuat ya kalau Fisherman ya. Kalau Woods itu agak sedikit light, ringan, ada yang rasanya macam-macam, itu cukup bertahan lama. Ya, kalau pas mau meeting, makan permen. Biasanya saya potong jadi 2. Ya, karena kan kalau satu kan kegedean kan. Nah biasanya saya potong jadi 2. Saya udah potong-potong permen saya itu, ya terus habis itu baru saya ambil yang potongan-potongan setengah-setengah gitu. Ya, ini saya sediakan setiap kali pada saat mau meeting. Ya, nah kedua, ada yang bau mulut disebabkan oleh gigi berlubang. Oke, makanya begitu gigimu berlubang, itu mesti kan ada yang bau namanya busuk kan, bau busuk kan. Nah itu ya harus diberesin, ditembelin. Nah, saya dulu juga pernah seperti itu, jadi nggak pede pada saat SMP pas giginya berlubang gitu. Ya, nah sudah dirawat sampai mungkin setahunan ada perawatan-perawatan seperti itu. Kalau udah sampai yang dalamnya rusak lah gitu ya. Nah itu dirawat cukup lama. Nah yang ketiga dikarenakan di lidah. Nah, ini sikat giginya nggak disikat. Makanya kalau nggak Anda sikat, misalnya kadang-kadang kalau Anda sikat kan sampai mau muntah kan. Nah Anda bisa gini, pakai ini Anda dibersihin, tapi jangan sekarang Om. Kalau sekarang ditelan lagi Om. Nah jadi giniin, tapi pas pada saat sikat gigi, supaya Anda bisa, habis itu sikatin lagi di gigi Anda. Karena Anda harus tahu ya, saya perhatikan banyak dari, ya nggak banyak sih, sedikit sih ya. Terutama cowok-cowok, kalau perempuan sampai kayak gini, itu menggilani banget deh. Ya, tahu nggak? Yang jigong atau istilahnya, kotoran-kotoran giginya itu kotorannya itu masih nempel-nempel di sini. Dia sampai kuning-kuning gitu loh. Waduh, ini sampai bingung. Ini pasangannya gimana cara pas kissing dengan dia ya? Kok gilani banget gitu kan gitu loh. Ya, ini penting banget ya. Jadi bagi pasangan ya, Anda mau membahagiakan pasangan Anda, ya jangan sampai Anda menjijikkan kan begitu. Ya, jadi ini penting, bersih sekali. Ya, oke. Perhatikan ya. Jadi ini hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Nah, sekarang supaya Anda ngerti seperti apa malunya bau mulut itu, Anda berdiri lagi. Ya. Nah, berhadapan seperti tadi lagi. Oke. Ya, oke. Ini karena saya tahu ini kita social distancing, tapi tetap harus dilakukan dalam jangan gitu ya. Itu Kevin ya. Nah, jadi kan cuma gini doang nih. Kita jaga ya, cuma gini. Nanti kan saya kena aturan PSBB nanti ya. Jaraknya kira-kira 30 cm aja. 30 cm aja. Coba nih. Kayak orang nafas biasa tuh loh, ya. Jangan sampai droplet ya, jangan sampai droplet ya. Jadi yang luar begitu duluan, jadi nanti geser, seterusnya. Yuk, sampai muter, sampai bergantian. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Ayo yang perempuan. Nah. Ya, yang bau. Geser. Udah? Baik. Nah, kenapa kok kita harus melakukan simulasi seperti itu? Ya, atau sebenarnya role play ya. Supaya trends. Ini penting banget supaya trends dalam artian apa? Masuk ke dalam bawah sadar kita, tidak hanya sekedar pengetahuan tapi juga jadi pemahaman. Nah, besok lagi pada saat kita mau keluar, kita benar-benar ngerti, kita harus checklist. Checklistnya tadi kan gini. Ya, nggak usah temennya suruh itu kan, ya. Nah, besok kita gini aja bisa. Dicium sendiri. Ya, seperti apa, ya. Nah, kalau bau ya sikat gigi boleh, ya. Kalau enggak makan permen, bawa permen, mint. Oke? Ya, jangan sampai nanti teman-teman di Yuk Bisnis pas meeting, wow, ya, kita yang malu. Oke, itu kamu udah makan kapur barus belum? Nah, itu kalau sudah tingkatan kurang kuat ya. Itu jangan-jangan yang dengerin saya makan kapur barus beneran terus masuk berita lagi, trending topik kan. Gara-gara pelatihan, satu orang meninggal makan kapur barus. Oke, lanjut next. Oke, baik. Nah, sekarang sudah persiapan sudah oke ya, pakaian, bau badan, bau mulut. Terus
Sekarang masuk ke perkenalan. Apa harus kita lakukan pada saat perkenalan? Next. Oke, berjabatan tangan ya. Salam. Boleh maju ke depan? Sini, Rafli. Raffi. Ya. Kok Rafli sih? Ya. Nah, perhatikan baik-baik ya pada saat berjabat tangan. Sini ya. Boleh? Oke. Nah, coba ya, perhatikan. Nah, posisi postur ya tergantung kalau kita sama kiai, tentu aja kita nunduk. Ya, kalau saya begitu sih, tapi kalau yang sejajar sama kita yang nggak usah terlalu nunduk berlebihan, nggak apa-apa. Ya, posisinya tapi tetap respect ya. Terus kemudian kita salam ya. Salam, ini perhatikan baik-baik ya. Salam. Nah, salam itu bisa begini. Ya, bisa begini, bisa pegang tangan begini. Anda perhatikan baik-baik. Bang Sandi, ya, Bang Sandiaga Uno, itu kalau salaman biasanya tangannya dua. Ya, satunya pegang begini. Oke. Kalau pas perjumpaan pas pamitan, Bang Sandi biasanya tangannya begini. Perhatikan baik-baik. Belum pernah ketemu soalnya ya. Kalau saya kan sudah sering, biasanya Bang Sandi begitu. Pinter caranya ya. Sebetulnya ini meninggikan dan menguasai dalam waktu bersamaan. Kan ditinggikan begini, tapi ditutup dengan dia. Ngerti ya? Nah, perhatikan ya. Ya, jadi meninggikan dan menguasai. Ya. Tapi kalau pada saat pertemuan biasanya begini duluan. Biasanya begitu. Oke? Bisa tangan dua, bisa tangan satu juga boleh. Oke? Kalau biasanya kan umumnya selamat siang Pak. Kan begitu ya. Nah, agak nunduk sedikit begini postur badannya ya. Terus kemudian ya, tangannya begini. Oke? Nah, kalau perempuan ya jangan berlebihan seperti itu. Nggak harus kalau kita sama lawan jenis mungkin ya seadanya. Nggak usah terlalu sampai tangannya harus di jabat tangan begini, nanti malah modus. Apalagi begini terus habis itu garuk-garuk begini. Tahu nggak? Ya? Nggak tahu nih ada salam-salam tertentu yang ada modusnya gitu ya. Ya katanya kalau gay begini ya. Saya nggak ngerti ya. Oke, nah jadi satu berjabat tangan seperti itu nanti kita juga praktekkan. Ya kedua next ya. Yang kedua adalah memberikan kartu nama. Baik, memberikan kartu nama, nanti gini ya, bagiin dulu aja kartu namanya sama teman-teman. Nah, saya minta Anda berdiri bersama-sama, berpasang-pasangan. Tidak usah harus muter-muter tadi enggak, pasangan aja, cuma berpasangan aja, biasa aja. Berpasangan aja, oke? Kalau bisa berpasangannya ngadepnya begini, supaya Anda bisa ngelihat saya. Anda semua bisa ngelihat saya. Oke? Semua memegang kartu nama, semua. Nah, tentukan siapa A, siapa B. A. Baik. A kartu namanya sembunyikan. Kartunya mah taruh duluan. A kartu nama taruh dulu. Yang A, yang B pegang kartu nama. Oke? Jadi si A posisinya akan menerima kartu nama, si B memberi kartu nama. Paham ya? Nanti saya kasih aba-aba, 1, 2, 3, terus saya minta Anda freeze. Oke? Ingat ya, 1, 2, 3 Anda freeze pada saat Anda memberikan. 1, 2, 3 Anda memberikan, kemudian freeze. Oke, siap ya? Siap ya? 1, 2, 3 berikan freeze. Freeze, stop, freeze ya. Freeze, saya cek. Oke, ini siapa yang beri? Alvin. Oke, ya ini ada salah ya. Perhatikan baik-baik ya. Siapa yang memberi? Oke, baik, betul. Siapa yang beri? Coba gimana? Tangannya begitu? Ya, salah. Ya. Siapa yang beri? Salah. Siapa yang beri? Oke, betul. Ya. Siapa yang beri? Oke, betul ya. Baik. Ini siapa yang ngasih? Salah. Ya, siapa yang ngasih? Irma, betul. Ya. Mami, betul. Sorry. Sarah yang ngasih? Betul. Ya. Dian yang ngasih. Oke, betul. Ganjil, oke. Ganjil, coba gimana sama aku? Oke. Ya. Baik ya. Nah, Nuri sini di depan. Nuri. Nah, perhatikan baik-baik ya. Coba. Nuri ngasih kartu nama. Gimana? Nah, perhatikan posisinya. Ini adalah posisi yang salah. Nuri ngasih kartu nama tapi menghadapnya tempatnya Nuri. Aku tidak bisa langsung membaca. Paham ya? Jadi harusnya saya langsung bisa membaca. Dan pakai tangan dua, terus sedikit nunduk. Ya, kalau seandainya beliaunya usianya mungkin juga lebih lanjut jauh daripada kita, maaf Bapak. Ya, ingat maaf Bapak. Oke. Permisi Ibu, boleh juga. Maaf Ibu. Oke. Kata-kata maaf itu kan berarti kita salah, enggak? Ya, mohon izin, maaf itu kan bisa. Ya, baik, ulangin lagi. Gimana posisinya? Ya, yang benar coba cek gimana?
Diulangi lagi. Sambil dibenarkan, ya. Oke? Sudah? Sudah, baik. Sekarang pegang, tetap pegang. Sekarang keluarkan kartu nama Anda. Atau dibalik dulu. Temannya yang memberikan, gantian. Dibalik ya, temannya yang memberikan. Ya. Oke? Sudah? Balik. Kasih 1, 2, 3. Gantian memberikan. Paham ya? Anda harus bisa merasakan duluan. Harus bisa memerankan ini. Kalau enggak Anda memerankan, Anda tidak akan ingat. Ya. Oke, baik. Sekarang keluarkan kartu nama dua-duanya. Oh, coba, Nuri sama aku sini. Nur. Mana kartu nama satu lagi? Oke. Ya. Baik ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang gini. 1, 2, 3 nanti saling memberi bersamaan. Ya. Dan freeze. Oke? 1, 2, 3. Ya. Freeze. Baik. Nah, sekarang ya, sama-sama menghadap kan? Baik, sama-sama menghadap. Ya, ini nggak pas banget. Ini nggak pas. Ya, itu nggak pas. Baik. Perhatikan saya. Perhatikan ya. Perhatikan. Oke, perhatikan. Attention. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, satu, posisi harus di tempat dia membaca. Oke. Kedua, pada saat memberikan, kita yang men-serve ya misalkan, saya ini yang men-serve dalam artian, saya adalah tamunya, beliau adalah hostnya. Oke, saya akan memuliakan dia dengan memberikan kartu namanya dia di atas saya. Artinya saya memberikan kartu nama di bawahnya dia. Kalau saya memberikan kartu nama di bawahnya dia, dan dia di atas saya, bagaimana caranya? Nah, tangan kita memegangnya yang di jari ini. Supaya kita bisa nangkep yang siap menangkap yang bagian atas. Ya, jari telunjuk sama jari tengah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Supaya jempol kita siap menangkap yang di atas. Oke, perhatikan ya. Jadi begini nanti posisinya. Nah, begini. Biasanya jarang orang itu biasanya orang ngasihnya mesti begini. Kita biar memuliakan dia ya. Dan dia bisa langsung lihat kita bisa lihat siapa nama beliau ya. Ini tangan kita begini, nah Nuri posisinya tangannya begini. Kan dia hostnya, ya hostnya kan saya tamunya nih. Oke, saya salesman-nya lah paling gampang gitu. Permisi Ibu, maaf. Nah begini, nah, paham ya? Oke, coba ya bersamaan. Jadi ulang lagi ya Nuri ya. Nah ini perhatikan baik-baik ya teman-teman. Kita bisa melakukan secara bersamaan, Oke, baik ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Gini ya cara melakukan sama bersamaan, tangannya Nuri ke bawah. Yang ininya buka, yang di bagian sininya buka duluan begini. Jadi Nuri begini. Udah siap menerima ya. Oke, nah saya begini. Oke. Siap ya? Oke. Ya, simulasikan. Coba. Coba ulang. Oke, begitu. Nanti gantian Anda yang di posisi atasnya, gantian. Ini berarti Anda yang serve. Ya, oke. Kamu yang serve dia ya. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Posisinya jangan salah. Oke, baik. Cukup? Ya, next. Jelas ya. Jadi memberikan kartu nama aja bisa memberikan kesan yang mendalam bagi lawan bicara Anda nantinya. Lanjut ya. Membuka percakapan, ya ini tidak mudah untuk bagi seseorang yang biasanya tidak gampang basa-basi itu ya. Ya, boleh. Yang pernah aku baca itu juga setelah menerima kartu nama itu juga masih ada lanjutannya lagi. Yang aku baca itu juga pernah ada menerima kartu nama terus segera menyimpan itu di kantong. Oke, baik, bagus banget. Ya, bagus banget. Ya, jadi pada saat Anda menerima kartu nama, terus kemudian Anda duduk kan. Nah, kebiasaan saya akan tata kartu nama itu di depan. Ini bagus banget pertanyaannya ya. Nah, jadi ini nanti buat nambahin materinya. Jadi misalkan ini meja lah ya, ini meja. Saya tata di depan menghadap ke saya, kemudian searah dengan meetingnya. Jadi misalnya gini, ini ada 5 orang nih. Saya biar nginget namanya gimana? Nah, ini Bapak A, saya taruh paling sini. Bapak B, Bapak C, Bapak D. Kalau terlalu panjang, kan lucu kan? Nah, saya buat urutan begini aja. Gampang. Ya, kalau nggak saya buat gini, saya buat begini. Dua saf gitu kan. Dari sini ke sini, terus ke bawah gini.
Jadi supaya saya ngerti langsung, oh ini posisinya. Ya, nah yang sebagai pantangan adalah naruh di kantong celana. Biasanya naruh di tempatnya dompet, makanya kartu nama saya tidak pernah meletakkan di kantong celana. Sebetulnya saya tidak ada namanya dompet lagi. Saya selalu pakai tas sekarang, karena apa? Karena nggak mau meletakkan segala sesuatu di kantong celana. Kenapa? Satu, bentuknya tidak simetris. Kedua, ini sudah ada research-nya ini menyebabkan kemandulan. Ya, ini menyebabkan impotensi dan kemandulan ya. Gitu ya, jadi harus stay strong. Oke, lanjut ya. Nah, jadi meletakkan tadi kalau saya punya tempat kartu nama sendiri, ya biasanya saya ambil dari tempat kartu nama saya, ya. Terus meletakkan di dalam situ kalau kita ketemu di jalan. Ya. Nah, kalau kita pas meeting, taruh di atas meja. Supaya kita mengingat bapak siapa. Oke, bagus ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, juga jangan langsung dimasukkan dalam kantong begini, tidak sopan. Ini menghormat kepada dia, betul. Kalau saya sih, kalau mau masukkan ke tempat dompet khusus. Makanya bagusnya dari kita memiliki semua dompet kartu nama atau tempat kartu nama khusus. Oke, baik. Lanjut. Ya. Misal dalam kondisi terburuk kartu namanya habis, Mas, itu gimana ya, Mas? Kartu namanya habis. Ya maaf, habis. Punya saya juga sekarang lagi habis kan. Ya saya bilang maaf, habis. Maaf Pak, kartu nama saya habis. Selesai. Ya, tapi ya bagusnya Bapak ya, bukan Pak ya. Maaf Bapak, kartu nama saya sedang habis. Nggak apa-apa. Ya, oke. Yang lain? Cukup? Ya, lanjut ya. Ya. Baik. Nah, kalau saya sih sebetulnya kartu nama yang terbaik adalah buku buat saya. Buku. Ya, saya biasanya ngasih buku. Nah, makanya kalau orang udah punya buku, biasanya itu pas ketemu, itu membuat orang trans. Ya, wah, apalagi nulis bukunya udah jelas buku yang bestseller. Ini trans tuh orang tuh. Ya, buat saya gitu biasanya. Cuman kalau Anda nggak punya buku ya kartu nama, ngasihnya pada saat kapan? Ya pada saat pertemuan pertama. Tapi pertemuan bisnis. Kalau tidak pertemuan bisnis, Anda pas lagi tausiah, terus Anda bawa kartu nama kan kelihatannya mau prospek banget nih. MLM ya. Ya. Gitu kan, jadi prospeknya tidak mengenal tempat, ruang, dan waktu. Ya. Next, ya. Oke. Sampai di membuka percakapan. Nah, sebetulnya ada kaidah-kaidah yang sangat simpel. Kita hafal juga mudah. Ada disebut namanya FORM, form. Family, Occupation, Recreation, Message. Ya. Nah, atau for aja deh, nggak usah pakai M-nya, message itu nanti di belakang. Apa sih for itu kan? Family itu maksudnya apa? Kita bisa membicarakan kalau informal meeting, kita ngomong tentang family. Ya, tapi kalau saya, nomor satu, biasanya saya ngelihat tempat meeting, kalau misalkan saya datang ke tempat manajer tadi, biasanya kan ruangannya tidak ruangan khusus meeting, tapi mungkin di ruangan manajer, ruangannya dia. Ya, itu yang saya lihat mesti sekitarnya dia duluan. Yang saya lihat sekitarnya dia. Misalnya sekitarnya dia, banyak foto anak, ya, anaknya dia, itu saya akan langsung masuk ke situ. Karena itu adalah interestnya dia ada di situ. Ini dalam buku How to Win Friends and Influence People kan juga dipelajari kan. Ya, jadi bagaimana sih pembicaraan yang terbaik itu sebetulnya adalah pembicaraan yang yang menarik buat lawan bicara kita kan begitu loh. Apa? Ya, yang sekitar situ ada tanda-tandanya. Ya kan, kalau dia misalkan di situ ada stick golfnya, ada foto-foto di golf, topi golf dan macam-macam, kita langsung wah, Bapak, ini Pak ya, golf juga ya Pak ya. Nah, kita langsung ngomong gitu. Ya, biasanya main di mana Pak? Makanya pengetahuan sebagai seorang pengusaha itu pengetahuan umum rata-rata itu harus ngerti. Maksudnya ngerti sedikit tentang pertanian, ngerti sedikit tentang olahraga golf ngerti, tenis meja ngerti, sedikit-sedikit aja. It's okay loh, ya, nggak harus semuanya sih, ya. Kalau Anda memang nggak, golf kayaknya nggak deh Mas, kan gitu ya. Kenapa? Mahal gitu ya. Ya sudah nggak masalah gitu, nggak usah ngomong itu Pak. Tinggal kita mungkin tanya, oh Bapak ini ya golf ya. Oh Pak, kalau boleh tahu Pak, misalnya begitu ya. Nah, golf itu sebetulnya mahal nggak sih Pak? Kan kita merendah gitu aja, nggak masalah gitu. Polos-polosan aja. Sebenarnya pertanyaan yang polos itu yang disukai sama orang kan gitu. Ya, kalau pas kita ngeliat anak
foto anaknya di mana-mana, itu anaknya Pak ya, kok lucu banget ya Pak ya. Usia berapa Pak? Ini interestnya dia, paham ya? Family, occupation, recreation. Family, occupation, recreation. Family tentang keluarga, occupation tentang kerjaan, recreation tentang hobi, ya, tentang istilahnya hobi sama rekreasi itu hiburan, ya. Nah, tapi kita baca situasi sekitarnya. Dia kira-kira orangnya tipenya seperti apa? Makanya yang terbaik sebelum kita meeting, di zaman sekarang itu udah enak banget. Cek sosial media. Saya bolak-balik selalu bilang gini, kalau pas saya mau meeting sama seorang, saya bilang, tolong dong cek dong, si orang ini Salman, ini siapa nih background-nya. Nah saya mau tahu duluan, ada akun sosial medianya nggak? Saya bisa pelajari nggak? Biar saya ngerti duluan, cara dia ngetik, ya, interestnya yang dia ketik apa. Ya, saya harus ngerti duluan. Oke, setidaknya kalau saya nggak bisa mempelajari banyak-banyak, sedikit saja buat bahan saya untuk bertanya. Bertanya juga butuh knowledge loh. Paham nggak? Ya, misalkan kita udah ngerti duluan dia ahli di bidang pertanian gitu kan. Nah kita bisa tanya, Pak, maaf ini izin konfirmasi saja, Bapak itu alumni IPB angkatan berapa Pak ya? Terus gitu kan, itu S1, Bapak S2 ya? Kalau nggak salah, betul Pak ya? Iya, juga sama-sama di bidang pertanian. Terus, wah, berarti pengalaman Bapak di bidang pertanian cukup banyak ya. Ini Pak, boleh saya tahu Pak, misalnya Anda boleh membuka dengan pertanyaan, tidak dengan basic, tidak dengan leading atau presentasi. Anda langsung bisa membuat pertanyaan duluan. Bisa gini, Pak, itu kan akhir-akhir ini kan bicara masalah ketahanan pangan tuh Pak ya. Itu sebetulnya kalau kita sendiri Pak, saya punya rumah kan nggak besar-besar Pak. Harusnya saya itu bercocok tanam apa Pak ya? Atau apa yang saya lakukan untuk menciptakan ketahanan pangan? Diajak ngomong duluan, interestnya dia. Misalnya dia interest di situ. Ngomong, tahu nggak begitu Anda bisa berhasil membuat dia ngomong. Ya, artinya dia sudah trust pada Anda. Anda harus tahu nih, ciri-ciri orang itu mulai trust kepada Anda, dia akan menceritakan mulai banyak rahasia-rahasianya dia. Apalagi keluarganya dia. Nah, tapi Anda harus hati-hati bicara masalah family. Ada orang-orang mungkin ya, dia divorce. Ya, Anda lihat fotonya udah ketahuan misalnya. Oh, ini foto ternyata istrinya nggak ada. Adanya foto anaknya doang. Semuanya foto-foto anak. Istri nggak ada. Ya jangan Anda tanyain anak. Jangan Anda tanyain istri. Paham ya? Anda tanya anaknya Anda gitu loh. Kadang hal-hal tertentu saya begitu melihat tanda-tanda, misalkan gini, Bapak kerja di mana Ibu? Wah sudahlah, ini agak berat nih. Ya, saya nggak mau bicarain masalah suaminya lagi. Biasanya saya alihkan ke tempat yang lain. Nah, jadi pas begitu masuk mobil, terus saya ngomong, itu dia divorce atau gimana? Iya Mas. Oh, loh Mas kok tahu? Iya, pas tanyain suami jadi bingung dia jawabnya bagaimana. Paham ya? Nah yang gini-gini Anda harus kalibrasi, ya, harus sensitif lah ya, dalam pada saat berbicara. Oke? Baik. Nah, ramah tamah yang simpel-simpel gitu kan ya? Ya. Kalau misalnya untuk pertama kali ketemu, ya. apakah masih lebih baik kita buka dengan menanyakan kabar gitu Mas? Soalnya kalau kita tanya kabar kan biasanya jawabannya baik gitu. Iya, ya. Perlu. Ya itu termasuk dalam ramah tamah kan? Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Sehat Bapak? Kan begitu ya. Nah, itu ramah tamah pertama. Habis itu kedua, baru kita membicarakan masalah itu kan yang umum ya. Pasti harus umum, kita harus menekan itu jelas. Nah, habis salaman tadi kan, Assalamualaikum Bapak, ya. Apa kabarnya? Ya, tapi jangan sok tahu berlebihan. Bagaimana istri di rumah? Aku nikah aja belum kok. Dan nggak usah tanya istri, kadang-kadang sensitif loh. Ya orang-orang tertentu yang mungkin yang agak ya katakanlah berlebihan ya. Ini kadang tidak mengizinkan nanyain masalah istri. Kamu mau tanya istriku? Ya, belum tentu orang suka ya. Kadang-kadang harus hati-hati banget sih. Ya, apa kabar dia? Baik, cukup selesai gitu kan. Kalau habis dia dari perpergian, apapun itu kan topiknya bisa dipakai ya. Bisa dia dari jauh. Bapak misalnya tadi kan dari misalnya dia datang kemari atau dia dari Jakarta ya, kita tanya, Bapak tadi langsung dari Jakarta. Nah itu juga bisa jadi pembicaraan. Makanya sebetulnya gini sih menurut saya, jam terbang itu yang membuat kita lebih luas gitu loh. Ya, makanya kalau saya biasanya, kalau ngajar anak-anak YA seperti ini, habis itu saya minta kamu mempraktekkan. Ya, Anda harus mempraktekkan, keluar dari ruangan ini harus praktekkan. Bahkan yang saya suruh mempraktekkan apa? 1 hari kenalan sama 5 orang. 5 orang baru. Nah kalau di sini kan memang susah ya, mau satpam nanti. Kemarin si Zuri pernah gitu tuh ya.
Wah itu aku praktekin Mas J untuk passing leading ke tempat supir ojol kan. Terus dimodusin malahan Mas J. Iyalah. Ya jangan yang beda jenis gitu ya. Lawan jenis itu kan bahaya banget kan. Nanti kan Anda yang laki-laki pun juga sama perempuan dikiranya modus kan begitu. Ya yang sama jenis lah gitu ya. Tapi yang sama jenis juga jangan sampai begini-begini nanti. Aduh malah dipegang-pegang nanti kan. Oke, ya. Mas, tadi kan maksudnya kan form ya FORM gitu. Iya. Cuma apakah ada urutan prioritas yang sebaiknya kita ikutin gitu? Nah, buat saya lihat situasi. Lihat situasi. Kalau saya selalu melihat langsung begitu masuk langsung screening duluan. Ya. Ya, langsung saya screening lihat situasi di meja kerjanya dia, ya. Seperti apa. Makanya kalau sebelum ketemu baiknya ya PIC-nya yang kita mau temuin itu kita harus background check duluan. Ya, itu yang terbaik. Interest-nya dia apa? Ini kan cuma petunjuk aja, tidak ada yang ini kan dibuat singkat-singkatan gitu. Belum tentu orang suka family. Ya, belum tentu mau dia bermasalah family-nya. Kan? Jadi FOMM kan singkatan supaya mudah kan. Family, occupation, recreation, message. Message itu pesan, maksudnya pesan itu kan ini baru bicara masalah leading-nya. Ya, leading itu di belakang. Oke? Baik, next ya. Nah, 3 elemen komunikasi. Ingat ya. 3 elemen komunikasi itu apa? Kata-kata, intonasi, ya, bahasa tubuh, fisiologis ya. Nah, kata-kata berapa persen? 7%. Ya, jadi Anda mau basa-basi, bagaimana kabarnya Bapak? Kan ada yang orang kayak robot tuh loh. Ngerti ya? Anda ngerti ya? CSCS yang kayak robot tuh loh. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Baik-baik Bapak. Kita kayak orang kayak robot. Perjalanannya bagus, nyaman sekali Bapak, perjalanan lancar di sini. Ini, tapi mimik mukanya itu nggak ada gitu loh, intonasi nggak ada itu loh. Ngerti ya? Saya kalau udah ketemu kayak gini, saya bahkan kalau pas telepon gini, Anda kok kayak robot ya? Saya sampai gitu loh. Orang ini robot ya ini ya? Kok saya ngomong sama robot ya? Udah mau komplain kadang-kadang gitu. Ngomongnya kaku banget gitu. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Baik, berarti kayak gini-gini. Ini saya ngomong sama robot ya? Sampai tak gitu kan? Paham ya? Nah, jadi deliver dengan hati itu berbeda. Kalau saya dulu ingat ya, di Singapura itu, kalau yang, kan kita, kalau di Batam kan sering nyebrang ya ke Singapura. Dulu saya seminggu 3 kali itu, saya ngambil barang ke Singapura, dagang lah gitu istilahnya. Itu kan kalau begitu lewat ke satu outlet kan, nah, outlet fashion gitu. Hai, good morning. Thank you, bye-bye. Kayak nggak ada soulnya itu loh. Ya, can I help you? Nah jadi kayak intonasi nggak ada. Good morning sir, can I help you? Beda kan? Ya, dengan intonasi. Terus dengan bahasa tubuh. Ya, beda. Ini cerminan dari hatinya dia. Paham ya? Orang nggak ada hati gitu. Terus kita lewat, thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Ngeliatnya kemana gitu loh. Iya. Paham ya? Nah hati-hati juga dengan orang-orang yang mungkin menghindari tatap muka atau eye contact tapi ngomong sambil melengos. Saya nggak suka sih, apapun dalilnya. Apapun dalilnya. Ya, karena saya tidak diajarkan seperti itu. Jadi pas begitu ngomong, kan dia bisa menjaga pandangan dengan menundukkan, tapi tidak dengan melengosin gitu loh. Ada yang diajak ngomong, ya misalnya jenis, dia menundukkan pandangan. Saya nggak menjadi masalah menundukkan pandangan. Paling nggak pas ketemu tangan, ya Bapak, kan gitu bisa. Habis, ya Bapak, loh saya sebelah sini, saya sebelah sini bukan sebelah sana gitu loh. Ada yang kayak gitu tuh. Nah saya nggak suka kayak gitu. Buat saya ini tidak respect atau dia tidak pede. Makanya kayak ginian itu. Tinggal sekarang pilihannya ada gini. Anda bisa mengatakan gini. Be yourself. Atau grow yourself. Anda mau belajar atau tidak? Saya adalah orang yang tidak suka basa-basi pada dasarnya. Anda tahu sendiri, saya nggak suka basa-basi, ya, nggak suka beramah-tamahan begitu, nggak suka entertain orang. Makanya kenapa kok bisnis saya dulu di Batam, yang pertama kali adalah B2B. Ya, kenapa saya nggak suka banget? Karena banyak entertain orang. Tapi di situ saya banyak belajar. Bagaimana caranya nyenengke wong gitu loh. Kalau Abi Ehya bilang nyenengke wong. Ya, ojo ngelakno, ya. Menyenangkan orang, jangan mengecewakan. Itu nggak mudah loh ilmu itu. Dan saya dilatih
dipaksa gitu loh ya. Dengan tuntutan profesi, saya harus menyenangkan orang lain. Itu bagaimana? Ya akhirnya belajar gitu. Ya, padahal kalau saya udah agak suka sama orang ini, nggak mau saya temuin. Tapi saya terpaksa, siap Pak, dan dimaki-maki. Jaya, kamu tahu? Baik Pak, maaf Pak. Mohon maaf Pak. Udah kayak gitu tuh. Oke, nah 3 elemen komunikasi, kata-kata, ya 7%, intonasi 38%, artinya porsinya kata-kata sama intonasi itu sudah lebih bagus jelas dibandingkan kata-kata. Kata-kata itu teks, message, itu kata-kata. Intonasi itu apa? Telepon. Kalau Anda telepon, Anda bisa ketahuan intonasinya. Tatap muka itu kesempurnaan dalam komunikasi. Makanya kalau ada masalah, jangan texting. Kenapa saya suka line dibandingkan yang lain? Karena stikernya itu banyak. Jadi saya bisa berekspresi dulu. Jadi Anda bisa ngerti pada saat saya bercanda atau saya marah. Tapi itu pun juga tidak sempurna. Padahal sebetulnya saya juga mau bercanda mau marah, saya juga biasa-biasa aja gitu loh. Kalau pas Anda ketemu, baru berbeda. Makanya kalau ada masalah, jangan main teks. Paham ya? Karena orang yang sedang bermasalah dengan Anda, membaca teks Anda dengan intonasi feelingnya dia. Saat itu, feelingnya dia saat itu lagi marah, lagi emosional, dia baca. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Sama siapa? Lanjut, kayak lagu ya. Oke, ya. Kayak gini kan, padahal kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Sama siapa? Kan? Ya, kan beda kan? Ya, kalau kita coba dengan ada intonasi aja sudah ada perbedaan pesan. Ini pentingnya 3 elemen komunikasi ini dilakukan secara sempurna. Oke. Nah, juga Anda tidak pada saat Anda saja mendeliver, juga pada saat mereka mendeliver, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan gitu loh. Ya, sebenarnya dia, bisa contoh gini, ini contoh ya bahasa tubuh ya. Dia ngeliatin gini terus. Oh, udah nggak usah lanjutin. Oke, dia ngeliatin jam terus. Bapak ada janji lagi Pak. Langsung gitu aja. Ya, pamitan aja duluan. Kadang saya tidak presentasi kalau situasi tidak memungkinkan. Misalnya dia habis ribut-ribut nih, habis gak mood nih. Ya, sama karyawannya. Wah, saya mendingan saya nggak presentasi saya. Saya nggak presentasi. Jadi saya Pak izin hari ini izinkan saya berkenalan saja boleh Pak dengan Bapak. Saya perhatikan Bapak cukup sibuk nih hari ini. Saya mau izin waktu berikut membuat janji kepada Bapak berikutnya saja boleh ya. Saya hanya ingin mengenalkan diri saya saja Pak. Nah gitu kan. Kecuali Anda memang udah master banget ngerti caranya mengalihkan emosionalnya dia ya. Mungkin jadi solusi dan macam-macam. Setelah itu malah dibalik jadi peluang buat Anda gitu loh ya. Iya nih Mas J lagi gini. Oh gitu Ibu. Boleh izin Ibu menganalisis? Ya, kalau Anda kasih kesempatan begitu, udah tuh paling enak tuh. Setelah itu dia akan tanya, Mas J, boleh tahu nggak? Apa yang bisa saya bantu? Nah langsung gitu kan? Ya, saya pernah kejadian seperti itu juga. Next. Nah jamuan. Oke, jamuan ini ada makan siang, ada makan malam. Nah kaidah-kaidahnya pada saat jamuan itu bagaimana? Tawarkan menu makanan ke tamu lebih dahulu. Jadi pada saat kita, ini sebetulnya nomor 1, persilakan ya. Nomor 1 ya pada saat duduk. Yang perempuan, kalau perempuan itu dipersilakan ya kursinya dibukain dulu. Itu perempuan. Itu etikanya mannernya sebegitu. Makanya saya katakan, saya itu kadang-kadang nggak suka dengan manner yang berlebihan sih sebetulnya. Cuman ya kita harus belajar. Karena orang yang mannernya kok begini-begini kenapa mau mukul aku gitu. Karena manner yang paling tinggi ya dia akan dihormati pastinya. Dia mendapatkan poin yang paling tinggi. Ya, tawarkan menu yang makanan yang ke tamu itu masih gini. Begitu dia duduk selesai, oke. Menu itu jangan kita yang pesan duluan. Menu ambil serahkan kepada mereka ya. Nah, ada beberapa tekniknya. Contohnya ya, pada saat mereka ada kalau kita menemui orang-orang yang mungkin agak sedikit bingung ya, dia mau makan apa. Nah, kita ngomong begini, Bapak kepengen yang kuah-kuah, bakar, ya, atau goreng. Oke? Satu itu. Ya. Kedua, ikan, misalnya ini kan menunya Chinese food atau apa ya, ikan, Bapak mau kepengen ikan, daging, ya,
ayam, kambing, ya, atau udang. Nah, tahu kan begitu? Paham ya? Nah ini Anda juga belajar kalau jadi waiter ya seperti itu kan gitu loh. Ya, kalau kadang-kadang waiter tuh nggak ngerti caranya nawarin. Ya, pokoknya begitu tanya, ini yang best of the best-nya apa nih? Sop buntut, selalu ngomong gitu. Kenapa? Yang paling mahal. Cuma gitu doang. Kalau saya nggak menawarkan langsung seperti itu. Ya, ini buat customer yang pertama tidak pas. Sop buntut itu untuk average rupiah per sales. Menaikkan angka pembelian setiap kunjungan. Itu dilakukan hierarkinya pada saat setelah orang itu repeat order. Dan setelah konversi. Makanya konversi duluan. Konversi duluan gini, Pak, Bapak belum pernah makan di sini sebelumnya? Belum. Biasanya Pak ya, kalau favoritnya orang pada saat pertama kali ke sini, ini favoritnya ayam goreng Pak. Ayam goreng itu sejuta umat, biasanya begitu. Nah, tapi saya tidak tahu Bapak makan suka ayam kah, atau ikan, atau daging, nah gitu kan. Nah boleh juga langsung tawarin gitu, Bapak suka ikan, ayam, atau daging, boleh juga. Bapak kepengen goreng-gorengan, kuah-kuahan atau apa. Nah setelah itu baru ikan lauk utamanya udah oke, sayurnya Pak, mau ini, minumnya. Ya, pesan tidak melebihi tamu, setelah kita mempersilahkan mereka pesan, kalau bingung, kita pesanin juga paket juga boleh ya. Yang penting nggak usah kelamaan. Terus setelah itu baru kita pesan misalkan ya. Kalau beliaunya sudah pesan, kita tidak boleh melebihi tamu kita. Misal tamu kita gini, Bapak izin mau pesan apa? Saya nasi goreng aja sama teh tawar ya. Baik, Mas saya minta steak ya. Steak yang Australian. Gitu ya. Habis itu rare ya. Medium. Hah? Nah, aku nggak jago tuh makan steak golf ya tak makan. Ya, jadi medium rare. Ya. Minumnya saya minta jus wortel dicampur sama tomat terus campur sama toge. Gitu kan. Ini kayak ginian ini nggak enak didengerin. Paham ya? Ini tidak menjadi masalah pada saat kita makan keluarga, makan bersama tim, makan pokoknya sama teman-teman akrab apa-apa. Tapi jangan pada saat jamuan. Paham ya? Pada saat jamuan pada saat jamuan itu kita fokus melayani mereka dan kadang tidak nyaman buat kita. Saya pun biasanya pesan makan yang tidak banyak. Saya menghindari nasi goreng. Tahu nggak kenapa? Ngunyahnya itu nanti pas diajak ngomong susah. Ya, terus apa? Cuman gitu kalau dia sudah pesan nasi goreng saya mau nggak mau gitu loh. Ya pesan juga kan gitu loh. Soalnya paling rendah ya kastanya. Iya nggak? Nah, saya mau nggak mau, tapi biasanya juga, waduh ini sangat berat buat saya untuk menghabiskan. Paling kalau bisa pesan, Mas boleh nggak nasinya setengah aja. Kenapa? Ini saatnya kita ngomong. Pas kita serve mereka yang makan, ya kita ngomong sambil nanti mulutnya ngunyah-ngunyah gitu kan gitu. Itu nggak benar. Paham ya? Oke, jadi tadi pesennya duluan. Pesennya jangan sampai melebihi klien kita. Misalnya klien kita es teh juga. Cuma jangan disama-samain kayak panti asuhan gitu nanti. Ya, es jeruk juga enggak, es teh manis. Anda boleh di bawahnya, tapi jangan di atasnya. Dan jangan pesan dengan tadi berlebihan, kecuali postur kita di atas dia, tidak dalam kondisi kita entertain. Paham ya? Kalau kita dalam kondisi entertain dia, ya, atau menjamu istilahnya, jangan lakukan itu. Oke, next. Ya, nah kurangi bunyi mulut gini. Ini saya perhatikan, banyak yang orang-orang kampung, nanti saya diprotes sama netizen ngomong ke orang kampung. Kampungan itu ya, bukan kampung kan, beda kampung sama kampungan. Nah, jadi banyak yang tidak belajar manner seperti itu. Ya, kalau makan, malu saya. Saya kalau membawa orang seperti itu saya malu. Ya, di rumah saya, ya, anak-anak saya nggak boleh seperti itu juga. Dulu orang tua saya lebih kejam. Papa saya kalau plak ditampar, ya. Nah, tapi ini tampar ini kan sebenarnya membuat pesan di bawah sadar itu loh. Pas begitu besok kita mau sadar, ingatnya kaplokannya papa loh. Paham ya? Terus ini nih. Paham ya? Nah, dan juga usah buru-buru makannya, ya. Nah, itulah belajar manner itu nggak mudah. Memang kalau di table manner itu lebih tinggi banget ya, sampai makan pun juga tidak boleh bersandar. Nah, itu buat saya memang agak kelebihan sih ya.
Nah buat saya sih is oke begini saja ya. Ya makan begini kadang mau pakai mereka pakai tangan ya kita pakai tangan juga lah gitu ya. Jangan kalau pas mereka nanti pakai sendok garpu kita pakai tangan itu yang salah. Pada saat kita menjamu kita setidaknya samakan mereka. Ya. Oke ya. Nah, kenapa pas mereka nanti pakai tangan mungkin mereka perfeksionis gitu kan kayak Rifki mungkin seperti gitu ya. Nah, terus kitanya pakai tangan begini. Terus kita nunjuk-nunjuk sambil nasinya masih ada di sini nih. Sama sambel-sambelnya. Hai ini Pak, ini gini. Waduh. Ya. Ini bahaya banget ya. Oke. Paham ya? Lanjut ya. Nah, ada yang kurang Bapak atau Ibu ini menanyakan ya pada saat habis pas pesan misalkan ada misalkan lauknya misalkan kok sepertinya kayak kurang. Bapak ini maaf lauknya kurang enggak ya? Bicara masalah ada yang kurang ya, ada yang kurang Bapak atau Ibu. Ingat ya, sapaannya Bapak atau Ibu. Sapaan. Ini sebetulnya kalau salah sudah saya berikan di yang communication skill ya. Yang di communication skill materinya. Jadi mengenai sapaan ya, sedikit mengenai sapaan Bapak sama Ibu itu tidak diikuti oleh nama. Kalau pakai Pak sama Bu diikuti oleh nama. Paham ya? Ya, jadi misalkan maaf Bu Ida. Bu Ida, ada idanya. Pak Adi, ada adinya. Kalau tidak, maaf Bapak, maaf Ibu. Permisi Bapak, permisi Ibu. Ya, Raffi ya. Tok, tok, tok. Permisi Bapak. Ya, betul dengan Pak Adi. Ah, gitu ya. Betul dengan Pak Adi. Terus sudah. Habis itu, ya, sudah Mas. Nah, di mana? Ya, baru nanti habis itu salaman perkenalan. Ya mohon izin nih Pak Adi di sela-sela waktu Bapak yang sangat padat sekali ini saya mengambil waktu Bapak. Izinkan saya mengambil waktu Bapak. Bahasa yang tinggi ini disukai sama orang. Nggak gampang. Saya juga belajar untuk seperti itu. Saya dulu pernah ditegur sama tante saya. Tante saya ini kan dulu sekretaris direktur gitu kan. Di bank ternama lah ya. Bank luar lagi. Wah, mannernya sangat tinggi banget. Terus sekarang tinggalnya di Australia. Saya pernah suatu saat ditawarin oleh temannya beliau. Ya. Jaya, ini lo makan nih Jaya. Enggak tante, saya ngomong gitu. Enggak tante. Saya dimarahin. Jaya, enggak begitu caranya ngomong ya. Kalau sudah kenyang bilang, enggak tante terima kasih. Sudah kenyang tante terima kasih. Coba ulangin. Begitu kan saya sama tante saya. Ya, luar biasa mannernya. Tapi buat saya, wow, ini masuk dalam bawah sadar saya ini. Ya, dan itulah yang membawa saya bisa berkenalan dengan para guru-guru. Dan ibaratnya setiap guru-guru itu guru-guru yang saya sebut ini Pak, seperti guru-guru saya Om Bob, Pak Purdi ataupun Bang Sandi. Ya, Bang Sandi mannernya sangat tinggi sekali Bang Sandi. Sangat tinggi sekali karena ibunya pakar kepribadian. Ya, jadi mannernya sangat tinggi dan empatinya tinggi sekali. Pernah suatu saat nih, ini Bang Sandi di sebelah sini, saya di sini. Ini ada seorang ibu nih, ya di sini, kawan beliau lah, saya nggak sebut. Nah, pada saat saya presentasi, ini kan harusnya menyimak yang di sini nih, ya. Ini sambil main HP nih, ya sambil gini. Ya, Bang Sandi udah nggak enak tuh, udah kayak resah gitu, sambil nengok, ya nengok gini. Terus Bang Sandi bilang, maaf, Mas Jaya ya, ini ibu, memang orangnya multitasking sekali. Jadi Mas Jaya pada saat presentasi, nggak usah takut gak didengerin. Saya tahu kok beliaunya ini multitasking. Ya, jadi pada saat begini pun juga, beliau mendengarkan Mas Jaya kok. Oh ya, paham Bang, paham. Ya, itu Bang Sandi seperti itu, mannernya tinggi. Jadi rasanya tidak enak itu, nggak nyaman dengan bahasa tubuhnya beliau nih. Ya. Nah, terus langsung ngomong seperti itu. Memang seperti itu orangnya. Jadi memang orangnya apa adanya, memang tinggi mannernya. Oke, baik ya. Ada yang kurang Bapak atau Ibu? Nah, ini penting sekali ditanyakan. Jika tidak ada, jangan order makanan berlebihan juga iya. Ya, kurang juga tidak baik. Cukuplah itu yang terbaik. Kita harus ngecek lah kira-kira kapasitasnya berapa gitu loh. Nah, jangan kita, ini mumpung dibayarin perusahaan, saya mau pesennya banyak-banyak nih. Biasanya begitu kan? Salah besar. Salah besar. Kenapa? Kita dalam kondisi menjamu. Pas kita nanti makannya berlebihan, itu yang terjadi apa? Kita nggak bisa ngomong.
kita ngunyah doang. Oke, next. Ya, nah karena dalam kondisi mengunyah, ya kalau pas kita ditanya, baiknya kita selesaikan kunyahannya atau kita begini sebentar. Ya, paham ya? Ini manner. Jangan sampai pas kita, apalagi nasi Padang, ya. Ke sini semuanya warnanya coklat-coklat begitu kan, sambil ngomong gitu nasi semuanya. Lihat kan, itu kan kita, kalau Anda ketemu sama levelnya manager director, itu biasanya mannernya lebih tinggi, dan biasanya orangnya lebih perfeksionis. Paham ya? Nah, jangan sampai ya, manner kita rendah. Kita kalah poin lah. Oke? Nah, untuk makan siang, ada namanya makan siang, ada namanya makan malam. Makan siang itu saatnya bicara bisnis. Oke? Kalau makan malam, tidak, ya sebisa mungkin jangan bicara bisnis. Nah, karena makan siang itu sifatnya buru-buru, ya kan masih jam kerja kan, cari makanan yang siap saji. Ya, jangan yang bakar-bakaran. Makan seafood itu nggak cocok buat siang sebetulnya. Kenapa? Seafood ini kan makan yang harus tenang. Apalagi ada makan kepiting, buru-buru piye. Mas boleh di blender aja tuh. Jadi juice piting ya, juice piting. Ya. Nah, jadi nasi Padang itu alternatif ya, nasi Padang Chinese food yang cepat gitu ya, atau apa ya namanya istilahnya, fast food ya, fast food yang langsung siap ngambil itu lebih pas lah gitu ya. Ya. Nah, dan ini boleh berbicara bisnis. Makan siang boleh berbicara bisnis. Oke, karena memang itu business time. Oke. Nah, kalau malam hari hindari bicara bisnis kecuali customer yang meminta, biasanya customer yang maaf ya, kepribadiannya kurang suka digali. Atau mungkin dia bermasalah dalam rumah tangganya atau apa, biasanya itu nggak suka bicara masalah keluarga, hobi atau apa, nggak suka. Atau yang terlalu introvert. Dia mau ngajak ngomong itu, ya ngomong itu. Atau ya kalau sebetulnya sih kita selalu bisa menggali orang dari sisi interestnya. Mau itu politik sekalipun. Paham ya? Kalau dia memang sukanya politik, yes, kita mau nggak mau gitu. Ngomongin gitu kan. Kadang-kadang pas entertain ya memang itu terjadi. Tapi nggak harus sih. Kalau saya sih, saya tuh nggak suka entertain. Saya nggak suka entertain. Tapi kalau dibutuhkan, ya itu ilmunya sudah ada. Paham ya? Setidaknya kita harus mengentertain mertua. Itu yang paling penting. Iya, mengentertain mertua. Itu setidaknya kita harus. Ya, oke ya. Jadi terus apa yang harus kita bicarakan pada saat makan malam? Saya justru malah bicara interestnya dia. Bagaimana membuat dia bicara. Itu yang terpenting. Cuman kadang-kadang ada ya di postur tertentu nih, mereka kepengen ketemu sama saya karena kepengen menggali saya. Ya sudah, itu lain perkara. Ya sudah. Misalnya mau konsultasi atau apa ya, kita yang ngomong, mau nggak mau. Yang ngomong orang itu ngundang kita sebagai konsultan, masuk kita diem lucu gitu loh. Ya kan? Nah kadang-kadang mereka kepengen tahu gitu loh, Mas, masih saya minta masukannya, pusing saya masih gini-gini. Nah ya sudah, kita yang bicara, yang aktif. Tapi kalau misalkan dia posturnya memang yang lebih tinggi daripada kita gali dia sebaiknya. Nah dan saya biasanya kalau bisa, misalkan interestnya dia banyak di keluarga, saya akan banyak berbicara masalah keluarga. Kalau dia sudah bisa berbicara tentang keluarga kepada kita, itu kan artinya dia sudah trust sama kita. Wis paling gampang gitu. Ukuran lagi, salah satu ukurannya, kalau orang itu sudah pace trust sama kita, dia menanyakan keluarga kita. Bukan yang untuk basa-basi ya. Bukan dia yang entertain ya, kita yang entertain dia, tapi dia menanyakan keluarga kita. Ya, misalnya gini, gimana kabarnya Naya? Udah gede ya? Umur berapa sekarang? Oh gini-gini, nah itu beda. Saya pernah suatu saat kan, ketemu sama seseorang, ini director finance lah begitu. Nah, terus pas saya ajak, nggak sengaja kan bisa ngajak makan siang sama beliau, saya tanya, ya, pas waktu itu kan di sosial media dia nyebutin anaknya, namanya siapa gini. Terus saya tanya, adik ini sekarang sudah kuliah Pak ya? Duh, terus adik ini sekarang ini Pak ya? Terus dia, Pak Jaya saya emis loh Pak Jaya. Pak Jaya ingat nama anak-anak saya loh. Dia bilang, ini hal yang kecil kan katanya. Tapi dia ingat nama anak kita. Oh itu luar biasa.
Ya, ini yang saya sebut hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Gara-gara itu toh aja, invoice kita lancar. Bener, dicepetin dibandingkan yang lain. Oke, next. Ya, oke. Seek to understand first then to be understood. Apa artinya? Ini habits loh, 7 habit of highly effective people. Ya. Mencari tahu, ya, mencari tahu, menggali, mencari tahu lebih dahulu. Ya, hal yang simpel juga tadi pada saat tok. Ya. Oke, Anda tidak melihat ruangannya kosong atau apa, Anda nggak bisa pacing. Ya. Anda tetap bisa. Apa? Bisa menggali begini. Sudah ramah tamah tadi selesai, tukar nama macam-macam, Anda ngomong. Izin Bapak, kalau boleh menanyakan di perusahaan Bapak sendiri, produk-produk unggulannya apa saja sekarang ini? Oh ya, kita ada ini gini. Target pasarnya boleh tahu Pak, kebanyakan mayoritas siapa Pak ya? Kita kelas CD Mas, terus kemudian segmentasinya itu usia sekian sampai sekian, gendernya kebanyakan 60% wanita, 40% laki-laki, dan terus gini. Terus kemudian kebanyakan ya karena usianya sekitar sekian, berarti dia banyakan kuliahan sih, kan gitu. Nah, sebenarnya Anda sudah tahu ini. Karena Anda harus menggali dulu kan. Ya, dan Anda harus menyiapkan menyiapkan presentasi Anda yang sesuai dengan target pasarnya dia kan. Ini kan kalau nyari sponsor, ini kan produk pasangan. Paham nggak? Yang disebut produk pasangan itu maksudnya target pasarnya dia adalah target pasar kita juga. Yang nanti kita narik traffic dengan event kita adalah target pasarnya dia. Nah, kita tapi menggali duluan. Habis kita menggali, baru kita ngomong. Baik Bapak, ini alhamdulillah. Kebetulan target pasar Bapak itu pas dengan target pasar kita. Itu paling enak. Ya, izin Bapak, saya presentasikan sebentar, minta waktu 10 menit. Tapi Anda sudah gali duluan. Seek to understand first, then to be understood. Ya, menggali, mencari tahu lebih dahulu, memahami lebih dahulu, belajar memahami lebih dahulu, ya, baru minta dipahami. Kan begitu ya? Next. Nah, katakan apa yang diperlukan ya jangan berlebihan. Maksudnya jangan berlebihan itu kadang ya, mereka sibuk. Terus bosen, meeting 1 hari berapa kali, nemuin klien dan seterusnya. Ataupun juga tidak bosan pun juga tertarik sama kita. Ada saatnya kita mengakhiri pembicaraan itu. Jangan sampai kita terusir oleh dia lebih dahulu atau dia terus begini, udah resah duluan. Nah, ini harus Anda perhatikan bahasa tubuhnya dia. Paham ya? Jadi to the point, pak, selesai. Kecuali dia ada keinteresan sama kita, ngomong, mau dengerin, nanya. Nah, itu baru kita jelasin seterusnya. Paham ya? Tetap bangun persamaan, ya, hindari perbedaan. Tahu nggak yang dimaksud? Ya, ini kan di communication skill, di materi yang sebelumnya. Contoh begini, pas dia berkata gini, ya tempat kita gini, beda sekali Pak. Ya, saya nggak setuju masalah itu Pak. Ini jadi, ini membangun perbedaan. Ya, Anda ngomong gini terus nggak nyaman kan? Iya nggak? Jadi membangun persamaan. Saya setuju Pak. Tapi jangan setuju. Terus dia belum ngomong, setuju Pak. Saya belum ngomong, kamu udah bilang betul, setuju. Soalnya ada orang-orang yang tipenya seperti itu. Yang kayak latah tuh loh. Betul. Betul. Sebentar. Saya kadang kalau udah kayak gitu, saya ngomong gini. Saya itu belum ngomong, Anda sudah bilang betul. Saya nggak suka soalnya orang yang lip service doang nggak mau juga. Kadang-kadang kita misalkan ya, ada yang kita nggak setuju. Kita ada teknik menanyakannya. Izin Bapak, maaf, saya ada yang agak sedikit mengganjal nih Pak. Ya, tadi Bapak katakan seperti gini, itu boleh tahu nggak Pak? Maksudnya seperti apa Pak? Maaf Pak, kenapa tidak seperti ini, kenapa seperti yang tadi itu? Itu boleh, itu menanyakan. Paham ya? Bukan mempertanyakan. Nggak mungkin Nah itu mempertanyakan. Ya, kalau nggak setuju, membangun perbedaan, saya nggak setuju itu Pak. Ya, itu nggak benar tuh, salah itu. Itu membangun perbedaan. Kecuali postur kita lebih tinggi daripada dia. Nah itu pun juga ada tekniknya. Paham ya? Oke, lanjut. Ya, simak, tatap dengan respect dan catat. Ini penting sekali ya. Biasanya pada saat meeting itu paling penting adalah membawa catatan. Itu adalah bentuk keseriusan kita. Mau catatannya virtual, ya. Baiknya jangan pakai HP sih sebetulnya menurut saya. Kalau pakai iPad tuh masih bisa begini ya. Seolah masih kelihatan nyatat. Itu beda. Kalau begini Anda lagi main HP, lagi ngechat sama siapa? Seolah kayak gitu. Padahal kita ngechat. Nah ini penting ya. Kalau saya dari dulu senjatanya salesman itu buat saya notes. Selalu bawa notes.
Ya, spy itu juga senjatanya intelijen itu kan cuma notes doang kan, paling penting gitu. Jadi bukan pistol kan begitu. Tapi ballpoint. Kalau sekarang hidden cam kan gitu ya. Kamera tersembunyi. Ya, simak, catat, tatap itu maksudnya begini. Pada saat dia ngomong ya kita nggak matanya ke tempat yang lain gitu kan. Sekretarisnya cantik ya. Saya paling dongkol gitu juga tuh ya. Kan kalau udah matamu ke sini dong gitu loh ya. Jangan ke sana terus tuh, ke sepriku terus gitu kan ya. Ya, jadi matanya ke sini, respect. Kita pun juga begitu juga. Ya. Ada adabnya gitu loh. Natap. Nah, terus mimik muka ini penting juga pada saat menyimak. Ya. Makanya kenapa kok disebutkan bahwa orang-orang nih yang emosional, dia lebih mudah, yang empati ya, atau emosional itu lebih mudah menghipnosis seorang. Karena mimik mukanya dia itu sedang mirror sama orang itu. Misalkan pada saat orang itu cerita gini, ada ya Pak ya orang kayak gitu. Saya heran loh. Nah ini kan mimik mukanya ikut berubah gitu loh. Iya Pak. Saya minta maaf Pak. Ini berbeda. Oke. Nah saya memahami ini maksudnya pada saat kita mungkin tidak setuju dengan sesuatu, kita teknik reframing, mengkerangka ulangnya. I know what you feel. Ya, saya memahami apa yang Bapak rasakan, tapi bukan bahasanya seperti itu. Ya, baik Pak, saya paham kok Pak, apa yang Bapak rasakan. Ya, soalnya dulu saya juga pernah ngalamin di posisi Bapak seperti itu. Nah ini bahasanya seperti itu pada saat kita mau mereframe, mengkerangka ulang atau membelokkan. Ya, tidak langsung, saya nggak setuju. Ya, tapi saya memahami lebih dahulu. Gitu ya, paham Pak. Ya, nggak saatnya kita ngomong, ya nggak usah ngomong. Maksudnya nggak usah membetulkan hari itu, ya nggak usah membetulkan hari itu. Oke, nggak selalu ya, harus kita berpesan pada saat itu juga. Pokoknya ikutin situasinya aja. Nah, jadi kalau kita bisa membelokkan, ya gitu. Saya memahami Pak, apa yang Bapak rasakan, saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Namun Pak, kata-kata namun aja sama tapi itu berbeda loh. Tapi jangan nanti ada menggunakan semuanya pakai namun semuanya. Kayak Faiz itu semuanya diganti namun semuanya. Faiz, nggak semuanya harus kamu kayak namun gitu loh, kayak resmi banget gitu loh. Ini pas meeting kita sama klien kita, namun ngomong gitu, oke. Namun izin Pak. Ya, kata-kata izin, mohon maaf. Ini kalau di communication skill ya, materi pendahulunya sudah diajarkan tentang maaf, ya, izin, terima kasih, ya. Jadi say I'm sorry, say thank you, say please, ya, tolong. Ya, kalau buat pasangan apa Salman? I love you. Sudah bilang Salman? Sudah ya. Tapi ngomongnya gimana Salman? Dapat tugas dari masjid, gitu ya. Oke ya, lanjut. Ya terakhir tadi ya, kata-kata sakti. Izin Bapak, mohon maaf, mau izin Bapak. Di militer itu sering kan kita dengar jin, ya, jin. Nah itu sebenarnya mohon izin. Mohon izin, kan sering gitu kan. Terus saya dengerin, ini apa sih, ngomong apa sih? Oh ternyata mohon izin. Izin, komandan, izin. Nah gitu ya. Nah ini sebenarnya kan kata-kata yang meninggikan seseorang. Ya, maaf Bapak, ya. Menyela seseorang itu juga, maaf Bapak, izin Bapak. Izin bertanya, izin menyampaikan. Nah, lanjut. Maaf, tolong, terima kasih. Ya, ini kata sakti. Nah, terakhir pamitan. Nah, pada saat pamitan, kaidahnya apa sih? Yang pertama, jangan nunggu diusir. Dalam artian tadi itu, jadilah Indomie. Buat saya selalu berpesan seperti itu. Jadilah Indomie. 1 kurang, 2 kebanyakan. Makanya jangan sampai 2. 1 Indomie itu cukup. Paham ya? Rasanya ngangenin, minginin lagi itu loh. Nah, jadilah seperti itu. Nanggung rasanya. Paham ya? Ya tinggalkan kesan yang positif. Ditutup selalu. Kalau biasanya saya membuat kesimpulan-kesimpulan atau rangkuman-rangkuman. Ya, izin Bapak menyampaikan ya. Saya boleh ulangi lagi Bapak ya. 1 tadi adalah ini poinnya, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ada yang kurang Bapak, izin. Ya, maaf ada yang kurang Bapak. Nah, selalu begitu ya. Nah, setelah itu selesai, dirangkum udah oke ya. Baru kita pamitan ya. Nah, buat janji yang akan datang kalau diperlukan ya. Nah, terus terakhir terima kasih ya dengan tulus. Tadi itu biasanya Bang Sandi itu ya. Ya. Seperti ini nih. Ya. Ini luar biasa magic momennya ya.
Apalagi seorang Sandiaga Uno kalau berbicara kepada Anda, terus ingat nama Anda. Bang Sandi itu orang yang mengingat nama loh. Itu spesialnya di situ. Dan gini, Mas Jaya, terima kasih banyak kunjungannya hari ini. Saya banyak belajar sama Mas Jaya. Dan itu dia ngomongkan dengan tulus loh. Seperti itu. Ya, paham ya? Nah ini seperti gini nih. Ya, tepukannya seperti itu. Oke? Oke ya. Nah, tidak harus formal seperti itu. Tergantung kita ketemu sama siapa. Ya, kalau tidak formal sama teman kita ya kita tepuk bahunya. Thanks ya. Ya. Nah, ada yang cipika-cipiki juga boleh. Tergantung sama siapa. Oke, yang penting intinya dengan respect semuanya. Oke, sampaikan pesan. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, Mira? Tadi kan tentang perkenalan tuh baru dibahas mengenai pertemuan dengan orang-orang yang memang sudah direncanakan. Misalnya janji dengan meeting dengan Pak A, kita tahu backgroundnya beliau dari mana. Tapi kasusnya kalau misalnya pertemuannya itu mendadak, misalnya tidak di-arrange terlebih dahulu, dan kita tuh baru dikasih tahu misalnya rapat jam segini, dan tamunya kita tuh belum tahu siapa dan latar belakangnya seperti apa, nah itu menghadapinya seperti apa. Terima kasih. Nah inilah pentingnya jam terbang ya teman-teman ya. Kalau jam terbang kita tinggi ya itu harusnya semua ini itu ada di bawah sadar kita. Makanya kita harus sering melakukan repetisi. Besok praktekkan ini ya sebisa mungkin dengan teman sekerja aja, dicoba aja mannernya, ngerti ya? Kalau di YA itu seperti gitu tuh, ya adik kelas melayani kakak kelas. Ya kadang-kadang gitu, nawarin duluan. Misalnya ini ada yang junior kan, ini sama seniornya, Mas mau minum apa sore ini, kan gitu ya, kakak mau minum apa sore ini, kan gitu, ya. Nah coba seperti gitu, ini belajar sampai nanti bawah sadarmu keluar dengan sendirinya. Begitu ketemu, itu mimik muka udah sinkron semuanya. Kalau biasanya kan masih canggung-canggung gitu kan. Nah itu harus cepet. Oke, saya sering ngajakin kayak dulu kan Faiz ya misalkan ya, itu kan yo sini, Gazan, saya ajakin untuk meeting gitu kan. Supaya apa? Mereka bisa cepat memodel saya pada saat ketemu dengan klien itu apa yang harus dilakukan, berbicaranya bagaimana, ya, negosiasinya bagaimana, ya, menyimaknya bagaimana. Nah, itu ternyata bermanfaat buat mereka. Nah, ini konsep KDing ini penting banget. Makanya pada saat pas meeting ya, baiknya sebetulnya itu senior, babak junior. Ya, nah, jadi kembali lagi materi itu ya, saya kepingin tuh teman-teman tuh dapatnya tuh paripurna. Dan teman-teman harus haus tentang hal itu. Misalnya gini, oke, kalau aku mau pergi ke meeting sama siapa, saya akan ngajak, misalkan mau ngajak Rifki kah, ngajak Salman kah, ya. Nuri pun juga tak omongin, Nur, kadang gini pas lagi ini ya, kita lagi Zoom ya, kadang aku ngasih catatan, ini orang ini namanya si ini, dia karakternya seperti ini, dia gini-gini. Saya ngasih tahu dia, supaya dia belajar. Paham ya? Dan ini mahal. Ya, karena nggak terulang. Pas live kan? Ya, live langsung kadang-kadang nggak direkam. Ya, oke? Cukup? Ya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.